Halo, berjumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan membahas tentang interaksi obat. Ini sebagai bagian dari mata kuliah farmasi klinik di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, video ini merupakan video pertama dari 5 video, jadi dipotong-potong untuk kuliah untuk topik interaksi obat ini agar lebih mudah untuk disimak daripada membuat satu video panjang. Lebih baik membuat video singkat-singkat sehingga lebih mudah untuk dipahami begitu materinya, atau tidak merasa bosan untuk belajar tentang materi interaksi obat. Dan kenapa kok sampai 5 bagian? Karena memang materi ini sangat banyak sekali. Baik, di video ini yang akan dibicarakan adalah tentang definisi dan scope terutama, dan nanti di video-video yang lain akan membicarakan tentang mekanisme dan deteksi serta manajemen interaksi obat. Secara definisi ya, interaksi obat dengan mudah dihafalkan, yakni bahwa ketika ada satu obat yang mengubah aktivitas dari obat lain. Jadi syaratnya harus ada 2 obat ya minimal. Tapi memang biasanya studi tentang interaksi obat itu fokusnya hanya antara 2 obat. Berarti dengan adanya lebih dari 2 obat secara bersamaan pada seorang pasien, risiko untuk terjadinya interaksi obat semakin besar gitu. Oke, baik, kembali ke definisi. Berarti interaksi obat ya, yang dimaksud di sini adalah yang antara obat dengan obat ya, karena di situ ditulis drug interactions ya, bukan drug di situ dalam arti bahasa Indonesia obat-obat dalam jumlah plural ya, tapi antara satu obat dengan obat yang lain. Itu terjadi ketika ada satu obat yang berada bersamaan dengan obat yang lain dan mengubah aktivitasnya. Itu namanya interaksi obat. Baik, nah dari definisi ini interaksi obat itu dapat bermakna dia bermanfaat ya, kita memang sengaja manfaatkan, atau outcome yang kita harapkan itu positif gitu ya, bermanfaat, atau juga bisa harmful ya, yang berbahaya dan bahkan fatal gitu ya. Sebagai contoh misalnya yang untuk yang beneficial, contoh yang menguntungkan adalah interaksi antara asam folinat dengan 5-FU. 5-FU itu 5-fluorourasil ya, sebuah sitostatika ya. Nah, keberadaan folinic acid ya, ketika dia digunakan dengan 5-fluorourasil ternyata bisa meningkatkan inhibisi dari timidilat sintase, yang berarti akan memberikan efek sinergistik untuk sitotoksisitas gitu ya. Apa itu sinergistik? Nanti kita juga bahas di video yang kedua begitu. Baik, kemudian contoh dari yang outcome yang berbahaya. Contohnya adalah penggunaan ACE inhibitor bersamaan dengan diuretik golongan thiazid. Nah, penggunaan bersamaan ACE inhibitor dengan obat golongan thiazid ini bisa menyebabkan peningkatan diuresis atau pipisnya banyak sekali begitu, dan juga bahaya hipotensi gitu ya. Jadi ACE inhibitor dengan thiazid bisa menyebabkan itu. Sama juga ACE inhibitor dengan potassium sparing diuretics ya, seperti spironolactone juga bisa menyebabkan bahaya juga, yakni hiperkalemia yang bisa sampai berakibat fatal gitu ya, kalau jadi harus dimonitoring dengan baik. Nah, di dalam mempelajari interaksi obat ini kita perlu membedakan mana yang interaksi obat yang aktual, maksudnya aktual itu yang betul-betul sedang terjadi, sudah terjadi begitu ya, atau yang potensial. Dalam arti interaksi obat itu potensial terjadi tapi belum mesti terjadi ya, karena interaksi obat ini dipengaruhi oleh beberapa hal gitu ya, misalnya dosisnya, kemudian dosing times ya, waktu pemberian obatnya ya, kemudian durasi pemberiannya dan lain sebagainya. Baik, interaksi obat antara obat dengan obat ya, sesuai dengan definisi yang ada tadi, itu ketika ada satu obat
kemudian bisa mengubah aktivitas dari obat yang lain. Nah, istilah interaksi juga banyak digunakan ya di bidang kesehatan praktis ya. Misalnya ada istilah food drug interaction, atau dibalik ya, simbol tilde di sana yang kayak keliwir itu maksudnya interaction gitu ya, food drug interaction, atau kadang dibalik drug food interaction gitu ya, atau kemudian kadang juga diistilahkan dengan nutrient drug interaction. Ada juga mencakup tentang herbal drug interaction, atau kadang istilah lainnya herb drug, herbal dietary supplement, natural product drug interaction. Yang lain lagi ada drug disease interaction ya, drug disease interaction. Kemudian ada drug laboratory test interaction. Jadi ketika keberadaan suatu obat itu bisa membuat hasil dari uji lab, nilai dari hasil uji lab itu berubah ya, malah menutupi kondisi yang sebenarnya ya. Jadi dari obat tersebut bisa menutupi kondisi suatu hasil tes. Jadi hasil tesnya malah tidak akurat gitu. Kemudian ada istilah drug gene ya, drug dengan obat dengan gen ya, atau juga drug gene ya, drug gene. Nah, berarti yang terlibat ada 2 obat dan 1 gen ya. Biasanya ini juga digunakan untuk membahas tentang masalah interaksi obat dengan mekanisme farmakokinetik di fase metabolisme, atau juga di fase bisa absorpsi, bisa metabolisme juga ya, ketika itu yang melibatkan P-glycoprotein atau PGP. Baik, tapi ya interaksi obat yang dimaksud di sini bukan ya, sepertinya ya, kalau menurut saya tidak termasuk interaksi antara obat dengan target. Kalau itu memang aksi farmakodinamik ya, menempelnya satu obat di targetnya itu memang aksi dari obat yang kita inginkan. Jadi memang interaksi obat yang kita bahas ini juga bisa jadi diinginkan, tapi bukan ini yang dimaksud. Kemudian interaksi obat dengan reseptor ya, itu juga bukan termasuk di sini. Nah, di dalam mempelajari interaksi obat, terutama di literatur lawas, itu ada istilah precipitant drug. Ya, precipitant drug adalah obat yang menjadi penyebab, ya, penyebab yang mempengaruhi, yang memodifikasi aktivitas dari obat lain. Nah, obat lain ini disebut sebagai objek drug. Secara detail misalnya precipitant drug juga disinonimkan dengan istilah perpetrator ya. Perpetrator itu kayak gimana ya, kalau di manusia itu kayak orang yang berbuat jahat gitu, perpetrator biasanya diistilahkan seperti itu gitu ya. Jadi dia adalah yang pemodifikasi ya, yang memberi influencer gitu ya, yang mempengaruhi aktivitas obat lain gitu ya. Contohnya, ini hanya contoh kecil saja, sebenarnya yang precipitant drug banyak sekali ya. Kita punya banyak sekali obat gitu ya, dan semuanya berpotensi untuk menjadi precipitant drug. Nah, di sini ada NSAIDs ya. NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, obat yang umum dijumpai ya, dan bisa dibeli tanpa resep ya, dan juga antibiotics ya. Contoh di sini yang menurut saya memang banyak bermasalah di mana-mana itu rifampin. Rifampicin. Dan ada satu lagi contoh yang biasanya sering saya gunakan, yakni erythromycin dari golongan makrolida ya. Erythromycin, rifampin itu yang banyak pengaruhnya di mana-mana. Nah, tentang objek drug, kalau precipitant disebut perpetrator, objek drug disebut victim ya, korban dari obat dari perpetrator yang berbuat jahat ini. Jadi dia yang terpengaruh, dan biasanya ya itu obat yang memiliki, maksudnya yang berbahaya ya, malahan ya, biasanya yang memiliki rentang terapi sempit atau indeks terapi yang rendah ya. Contohnya ini nggak perlu dihafal ya,
banyak kok memang contohnya itu. Kalian nyebut obat apa gitu ya, bisa jadi memang seperti itu ya, bisa jadi objek drug. Sebutkan nama obat ya, bisa jadi seperti itu. Nah, warfarin, fluoroquinolone, antiepileptics, oral contraceptives, disabride, sama HMG-CoA reduktase inhibitors ya, statin, obat statin. Baik, kalau di farmasi klinik atau di kuliah ini, kemudian ngapain kita belajar tentang interaksi obat? Masih ingat di video sebelumnya kita belajar tentang drug related problems ya. Kalau kita melihat lagi drug related problems dengan kategori yang sederhana, 7 kategori yang dirumuskan oleh Cibol, maka interaksi obat bisa masuk ke kategori besar ya, yakni bisa menjadi subkategori dari 3 kategori ini, dosis to low, dosis to high, atau adverse drug reaction. Tapi nanti di materi kuliah lain untuk pertemuan ini yang membahas tentang adverse drug reaction, nanti kita coba melihat ya, sebenarnya ada juga definisi yang berbeda antara adverse drug reaction dengan drug interactions gitu. Nah, risk factors ya, ada age ya, biasanya orang lansia itu cenderung rentan terhadap interaksi obat, dan ini juga ada hubungannya dengan faktor risiko yang lain, yakni polifarmasi atau kadang disebut dengan politerapi. Polifarmasi kadang didefinisikan sebagai penggunaan bersama lebih dari 5 obat ya, lebih dari 5 obat atau lebih digunakan bersamaan, itu namanya polifarmasi. Tapi ya tidak ada gold standard untuk definisi ini juga ya. Tapi yang jelas semakin banyak obat berarti risiko terjadinya interaksi obat semakin besar gitu. Nah, tapi begini, untuk yang faktor risiko pertama tadi tentang usia, kalau misalnya usia lansia itu dianggap sebagai faktor risiko dan kemudian berhubungan dengan banyaknya terapi obat yang diterima, kalau mungkin situasi di Indonesia kadang untuk pasien anak ya, untuk pasien anak itu juga bisa jadi mereka yang notabene anak itu metabolisme enzim-enzim pemetabolismenya masih belum lengkap ya, itu kadang juga bisa jadi di praktek ditemukan mereka mendapatkan banyak obat. Jadi menurut saya untuk di negara kita ini juga menjadi usia sangat muda ya, usia anak-anak itu juga menjadi faktor risiko dari interaksi obat ya. Baik, demikian presentasi tentang definisi dan skop dari interaksi obat, cukup singkat, semoga berguna untuk masa depan kalian gitu. Baik, referensinya ini referensi untuk semua presentasi tentang interaksi obat, dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Slide Carnival, Unsplash Pixabay, Shadows into Light, Varelaron, sama suara yang sedang Anda dengarkan ini dari Pixden. Dari Orange Free Sounds ya. Oke, terima kasih. Bye.